Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan masalah riset operasi. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan menyelesaikan masalah transportasi, tapi dengan menggunakan metode yang sedikit berbeda. Pada sebelumnya kita sudah mengetahui ada dua metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi. Yang pertama yaitu Northwest Corner, kemudian yang kedua yaitu adalah metode least cost. Sedangkan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang metode Vogel Approximation ya, atau FAM ya, Vogel Approximation Method. Nah, sama akan terbagi menjadi dua, yaitu step dari Vogel itu sendiri dan implementasinya seperti apa. Oke. Ketika kita berbicara metode FAM ya, Vogel Approximation Method gitu ya, pengalokasian distribusi barang itu dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki selisih biaya terbesar dari pengujian setiap baris dan kolom. Nah, pada kesempatan ini gitu ya, kita akan melakukan pengujian. Ya, dari setiap baris semulanya dan kolom semuanya akan kita uji dulu gitu ya, terkait dengan selisih dari masing-masing biaya yang ada. Nah, tidak seperti ketika kita berbicara menggunakan metode least cost gitu. Kalau berbicara least cost, maka kita akan memulainya dari sel yang memiliki biaya paling minimum. Kalau kita berbicara menggunakan NWC, maka kita akan memulai dari sel pojok kiri atas atau pojok kanan bawah. Nah, sedangkan FAM langkah-langkahnya ya, yang pertama kita diminta untuk memilih dua biaya paling kecil. Berarti kita milih dua biaya paling kecil dari masing-masing baris dan kolom. Kemudian kita cari selisihnya. Ya, mudah kan? Kita cari dulu dua yang paling kecil mana gitu. Kemudian kita cari selisihnya. Kemudian pilih dari selisih biaya yang paling terbesar. Berarti kita setelah kita tahu semuanya gitu ya. Dari proses yang pertama, selisih yang pertama akan kita ketahui gitu ya. Oh, yang paling besar misalnya 12 gitu. Maka itu yang akan kita pilih. Kemudian pilih sel dengan biaya terkecil yang sesuai dengan selisih biaya terbesar dan lanjutkan proses alokasi barang. Nah, berarti di sini juga sudah mempertimbangkan adanya pemilihan minimasi biaya. Ulangi langkah 1 hingga 3 hingga proses alokasi selesai dengan sempurna. Artinya, seluruh barang sudah teralokasikan dengan baik ke seluruh tujuan yang ada. Oke, permasalahan kita masih sama terkait ketika studi kasus menyelesaikan menggunakan NWC maupun LC gitu ya, biar kita lebih mudah saja untuk melihat bagaimana cara mengerjakannya gitu ya. Ketika kita akan menyelesaikan menggunakan metode LC seperti apa, menggunakan metode NWC bagaimana, menggunakan metode Vogel seperti apa. Nah, pastinya setelah kita tahu permasalahan studi kasusnya, pasti akan diminta bagaimana bentuk tabel transportasinya. Itu yang harus diketahui dulu. Jadi kita harus membentuk tabel transportasinya dengan baik. Artinya seluruh elemen sudah harus terisi dengan baik dan bersesuaian ya. Dan kita cek apakah kondisinya sudah seimbang atau belum. Artinya seimbang itu kebutuhan gudang, total kebutuhan gudang dan total kapasitas pabrik itu harus sama. Kalau belum sama, maka nanti akan ada proses namanya penambahan variabel dummy ya, atau yang dikenal dengan variabel semu atau variabel remang-remang. Nah, oke. Ketika kita sudah mendapatkan bentuk tabel transportasi seperti ini, akan kita selesaikan menggunakan metode Vogel, maka langkah kita harus mencari selisih dari setiap baris dan kolom yang ada. Coba kalau kita melihat pada baris pertama biayanya kan 20, 5, dan 8 gitu ya. Maka kita harus memilih dua biaya yang paling kecil. 8 sama 5. Selisihnya berapa? Berarti 8 kurangi 5, 3. Berarti itu pada baris pertama. Sedangkan pada baris kedua paling kecil yaitu dua paling kecil 15 dan 10. Berarti selisihnya 5.
Sedangkan baris ketiga 10 dan 19 berarti selisihnya 9 itu pada baris. Sedangkan kita akan cek pada bagian kolom. Berarti kalau kolom kita akan ngeceknya 20, 15, 25 kan gitu. Selisihnya berarti 20 sama 15, 5. Bagian gudang B selisihnya berarti 5, 20, 10 gitu ya. Maka kita akan memilih yang paling kecil 5 sama 10, berarti 10 kurangi 5, 5, kemudian 8, 10, 19, itu akan kita cek gitu ya. Selisihnya berarti 8 sama 10, selisihnya 2. Maka akan kita lihat pengerjaannya sebagai berikut. Tabelnya sama gitu ya. Kemudian hanya kita akan menambahkan sedikit tabel saja untuk memperlihat ya. Untuk bisa ngecek saja gitu ya. Penempatan selisihnya di mana. Nah, ketika kita akan melihat pada selisih pertama gitu ya. Selisih pertama itu berarti kita ngecek keseluruhan gitu ya. Pada pabrik W berarti baris pertama selisihnya tadi 3 karena 8 sama 5 berarti 8 kurangi 5 3. Kemudian pada baris kedua berarti 10 sama 15 5. Baris ketiga berarti 19 sama 10 berarti 9. Sedangkan pada kolom selisihnya kita dapatkan 5, 5, 2. Nah, pada selisih yang pertama ini kita bandingkan antara 3, 5, 9, 5, 5, 2. Yang paling besar mana? 9. Karena yang paling besar itu 9, maka 9 kita lingkari. Ya. Setelah kita lingkari, kita akan fokus 9 ini berkorespon dengan mana? Ternyata dengan baris ketiga, berarti pabrik P. Ya, berkorespon dengan pabrik P. Nah, pabrik P ini akan berpotongan dengan gudang B, kan gitu. Karena kenapa kita milih gudang B? Karena pada pabrik P itu biaya yang paling kecil adalah 10. Maka perpotongan antara gudang B dan pabrik P letaknya di situ gitu ya. Di 10 ini dan 10 ini yang akan kita pilih sebagai sel pertama kita jalan. Kita bandingkan antara 50 dan 110. Maka 50 pasti kita masuk gitu ya. 50 kita masukkan gitu ya. Maka sisa gudang B tinggal 60. Kan seperti itu. Oke. Kemudian kita harus ngecek lagi gitu ya. Selisih yang kedua gitu ya. Tadi kan pabrik B sudah habis, berarti kan 0. Karena sudah 0 berarti pada gudang C ya yang berkorespon dengan pabrik B dan gudang A yang berkorespon dengan pabrik B itu akan kita silang. Jadi pada selisih kedua itu sudah tidak punya selisih lagi. Karena apa? Tidak ada yang bisa kita selisihkan gitu. Karena sudah terisi semua dan yang lainnya sudah kita silang. Kemudian kita lanjutkan pada pabrik W gitu ya. Pada baris pertama selisihnya kita dapatkan 3, ini pada proses selisih kedua. Kemudian pabrik H selisihnya 5, pabrik P sudah tidak ada. Kemudian pada gudang A selisihnya yaitu adalah 5 karena 20 sama 15 gitu ya. Kemudian gudang B berarti kita gudang B 5 sama 20 gitu ya, berarti 15. Kemudian gudang C kita dapatkan selisihnya 2. Kita pilih yang paling besar yaitu 15. Maka yang berkorespon dengan 15 yaitu adalah kolom kedua. Kolom kedua akan kita bandingkan gitu ya, akan kita bandingkan. Karena 10 tadi kan sudah terisi yaitu 50, maka hanya kita bandingkan antara 20 dan 50. 20 dan 5 ya, mohon maaf, 20 dan 5 yang kita bandingkan. Minimumnya berapa? 5 gitu ya. Karena 5 maka akan kita bandingkan sel pada baris pertama kolom kedua gitu ya. Berarti akan kita bandingkan antara sisanya 60 dengan 90 gitu ya. Maka 60 masuk gitu ya. 60 kita masukkan semua ke gudang B. Gudang B sudah habis gitu ya, sudah terpenuhi semua, maka akan kita silang pada gudang B yang belum terisi. Kemudian pada pabrik W sisanya tinggal 30. Nah, lanjut kita cari selisih yang ketiga gitu ya. Yaitu kita dapatkan 12, 5 sudah tidak bisa gitu ya. Kemudian 5 sudah tidak bisa, 2 kan gitu.
Kita bandingkan, ternyata yang paling besar adalah 12. Nah, dari 12 ini kita cek gitu ya, antara 20 dan 8, yang paling minimum mana? 8 gitu ya. Maka pergerakannya kita mulai dari sini gitu ya. Berarti kita bandingkan pada gudang C dan pabrik W gitu ya. Itu adalah tadi pabrik W kan tinggal 30. 30 sama 40, maka kita masukkan yang minimum. Berarti 30, kemudian gudang C tinggal 10 saja. Kan gitu. Kemudian kita cari selisih keempat gitu ya. Yaitu pabrik W sudah tidak ada selisihnya, pabrik H kita dapatkan 5, pabrik P sudah tidak ada gitu ya. Kemudian kita dapatkan lagi untuk yang selisih keempat ya, untuk gudang A ternyata juga sudah tidak ada. Kemudian pada gudang B juga tidak ada, gudang C juga tidak ada. Maka otomatis kita pilih 5 ya. Nah, 5 ini sisanya yang mana gitu. Tinggal kita pilih untuk biaya yang paling kecil gitu ya. Pastinya antara 15 dan 10 gitu ya. Maka yang paling kecil adalah 10. Kita bandingkan tadi kan gudang C sisanya kan tinggal 10 kan gitu. Maka kita bandingkan antara 10 dan 60 berarti yang masuk gitu ya adalah 10. Berarti pabrik H tinggal 50. 50 tinggal kita masukkan ke gudang A. 50 dan 50. Dan ternyata semuanya sudah 0 dan kita dapatkan gitu ya. Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan ketika kita menggunakan metode Vogel yaitu sebanyak 1.890. Wow, turunnya sangat banyak ya ketika kita bandingkan daripada menggunakan metode Northwest Corner. Nah, artinya langkahnya adalah kita harus mencari selisih dari setiap pabrik dan setiap gudang atau setiap baris sama kolom kita cari dulu yang paling besar selisihnya mana itu kita ambil bersesuaian dengan baris mana atau kolom mana kita pilih biaya yang paling kecil begitu seterusnya sehingga akan baru didapatkan terakhir sebesar kalau dalam kasus ini 1.890. Memang kayaknya kalau kita lihat ini bisa mendapatkan biaya penekanannya lebih banyak dibandingkan kalau kita menggunakan metode Northwest Corner atau metode LC kayak gitu ya. Karena di sini kita sudah mempertimbangkan adanya minimasi cost gitu ya. Kemudian mempertimbangkan dua biaya yang paling kecil dari setiap baris maupun setiap kolom yang ada. Nah, ini bisa diselesaikan gitu ya menggunakan metode FAM. Bagaimana yang harus dilakukan dan seberapa banyak biaya minimum yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Terima kasih. Itulah metode ketiga yang setelah kita pelajari dalam menyelesaikan permasalahan transportasi, di mana metode ini merupakan metode kayaknya gitu ya. Lebih baik dibandingkan kalau kita menggunakan metode Northwest Corner maupun metode least cost. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.